Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Alatin Lubis dengan NIM 220304172. Baiklah, untuk pertemuan 9, yakni membahas mengenai tentang penciptaan barang dan jasa, atau lebih dikenal dengan produksi. Di lingkungan perusahaan memiliki 3 poin penciptaan barang dan jasa. Yang pertama adalah sumber daya, kedua adalah kekuatan, ketiga adalah lembaga. Dan ketika sebuah perusahaan tersebut menciptakan barang, akan dilihat ialah nilai manfaat atau disebut dengan utility yang dapat diberikan oleh suatu produk yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Dan sebuah produk memiliki nilai perspektif, dan perspektif pun juga terbagi dua, yakni perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Sebuah produk tidak hanya memiliki perspektif, tetapi juga memiliki penciptaan nilai atau disebut dengan value creation. Value creation juga memiliki tahapan, yakni penciptaan nilai pada tahap input, penciptaan nilai pada tahap proses, dan juga penciptaan nilai tahap output. Untuk tahap input, sebuah perusahaan memilih dan memperoleh untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan seberapa besar nilai yang dapat diciptakan. Selanjutnya adalah perusahaan akan melakukan proses pengubahan input menjadi output. Barang dan jasa disebut dengan conversion stage, yang dimana keunggulan, kualitas, dan biaya sangat ditentukan oleh perusahaan pada tahap ini. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Setelah tahap value creation, ada yang namanya rantai nilai yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Yaitu ada dua, adalah kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya dapat sampaikan di pertemuan 9. Oke, lanjut di pertemuan 10. Oke, untuk pertemuan 10, jadi membahas mengenai tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika memberikan paduan apakah suatu perilaku tersebut dapat dilogikakan perilaku bermoral atau tidak bermoral, ataupun suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar ataupun salah. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Di dalam berbisnis, kita juga harus memiliki etika yang dimana penerapan etika secara umum akan memengaruhi perilaku pebisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer, karyawan, suatu organisasi ataupun suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yang pertama ialah meningkatkan harapan publik untuk perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi pekerja. Yang ketiga, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena tidak menjalankan bisnis secara tidak etis. Dan selanjutnya ialah faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama ialah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan pesaing terhadap laba perusahaan, serta pertentangan etika lintas budaya. Untuk selanjutnya, dalam perusahaan juga ada berbagai fungsi etika perusahaan, yakni
etika bisnis dalam bidang akuntansi, etika bisnis dalam keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Yang terakhir adalah etika bisnis di sistem informasi. Dan untuk tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial atau kita dikenal dengan kata responsibility yang terdiri dari dua kata, yaitu response artinya tanggapan dan ability artinya kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapan oleh pihak lain. Dan jenis-jenis tanggung jawab dalam perusahaan juga bermacam-macam, tapi saya menjelaskan, saya mengambil ada 3. Yang pertama ialah tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Yang kedua ialah tanggung jawab hukum, atau bisa kita katakan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ialah tanggung jawab sosial, yang seperti komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktis bisnis yang bijaksana. Dan manfaat-manfaat tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya ialah manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ialah manfaat bagi perusahaan tersebut, kedua manfaat bagi masyarakat, yang ketiga ialah manfaat bagi pemerintah. Baiklah, untuk di pertemuan 11, yakni manajemen perusahaan. Di dalam manajemen perusahaan kita harus memiliki 4 fungsi. Yang pertama ialah planning, kedua organizing, ketiga leading, dan yang keempat ialah controlling. Di samping 4 fungsi manajemen perusahaan tersebut, kita juga memiliki peran manajerial dan peran manajerial terbagi menjadi 3 peran. Yang pertama ialah peran interpersonal, kedua peran informasi, dan serta peran pengambilan keputusan. Setelah kita memiliki fungsi dan menjadi peran dalam sebuah perusahaan, kita juga dianjurkan untuk memiliki keterampilan. Yang keterampilan itu juga bermacam-macam. Pertama ialah keterampilan teknis, kedua keterampilan interpersonal, dan yang ketiga ialah keterampilan konseptual. Untuk di pertemuan 12, yakni fungsi perencanaan atau lebih dikenal dengan planning. Apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan sebuah organisasi yang akan menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Ada 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan, yaitu melalui proses, kedua fungsi manajemen, yang ketiga ialah pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, kita harus memiliki visi dan misi, juga 5W 1H, yang artinya apa, what yang artinya apa, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan. Kedua, why, mengapa hal itu yang menjadi tujuan. Ketiga, where, di mana program atau kegiatan itu dilakukan. Keempat ialah when, kapan akan dilakukan kegiatan tersebut. 5 adalah who, siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir ialah how, bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan. Kenapa kita harus memiliki 5W1H? Karena hal tersebut yang akan membuat maju
atau tidaknya sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, untuk pertemuan 12 ialah mengenai tentang persyaratan perencanaan atau lebih dikenal dengan planning requirement yang terdiri dari 3 hal, yaitu pertama adalah fleksibel yang dimana mampu beradaptasi dengan sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua komitmen, dan yang terakhir konferensif yang artinya menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dari aspek-aspek yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap sebuah perusahaan. Baiklah, mungkin itu dari pertemuan 12. Untuk di pertemuan 13, yakni mengenai fungsi perorganisasian. Di dalam fungsi perorganisasian memiliki 3 pokok poin. Yang pertama adalah fungsi organisasi. Fungsi organisasi ialah memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. Dan yang kedua, desain organisasi. Desain organisasi merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat dalam organisasi dikelompokkan serta dikoordinasikan hubungannya. Baik hubungan antar manajer dan karyawan, manajer ataupun karyawan dengan karyawan. Dan selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama ialah lingkungan organisasi, yang dimana semakin cepat perubahan yang akan terjadi di lingkungan perusahaan, maka makin besar pula ketidakpastian yang akan terjadi. Yang kedua ialah strategi. Strategi pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka harus ada struktur organisasi yang dapat menunjang implementasi strategi. Yang ketiga ialah teknologi. Teknologi semakin tinggi, tingkat penggunaan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk memberikan respon terhadap situasi yang tidak terpikirkan. Dan yang terakhir ialah sumber daya manusia. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi diperlukan kerjasama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka. Maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Oke, lanjut untuk pertemuan 14-nya. Untuk pertemuan 14, yang inilah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama ialah reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, order power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward. Yang ketiga adalah legitimate power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuatan itu
Ada expert power. Yang pertama ialah motivasi. Motivasi adalah interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya. Ada unsur-unsur yang membentuk motivasi, yakni adanya upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan. Yang kedua ialah komunikasi. Adalah suatu proses pertukaran lembaga-lembaga, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan antara komunikator dengan receiver atau penerima pesan. Sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Komunikasi juga bermacam-macam, yakni komunikasi informatif, rekreatif, juga persuasif. Yang ketiga ialah kewenangan. Kewenangan adalah bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi. Ada dua pandangan saling berlawanan mengenai sumber kewenangan. Yang pertama ada teori formal, yang kedua ada teori penerimaan. Dan selanjutnya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Dan manfaat pelimpahan wewenang ini. Yang pertama ialah pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari suatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan suatu hal yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan juga ada sentralisasi dan desentralisasi. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk luas pengantar bisnisnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.